Shalom saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam One Way Ministry bersama Tuhan Yesus. Kita bisa, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini biarlah Tuhan berkarya atas kita ya. Bapa di dalam kerajaan surga, Engkau yang mengawali, Engkau yang mengakhiri, bahkan Engkau yang berfirman dan tidak akan kembali dengan sia-sia firman yang Engkau sampaikan. Dan kami yakin percaya akan bekerja buat pendengar, buat yang viewer ataupun subscriber ataupun InShot video editing, XL dan sarana YouTube dan media-media lain, dan orang-orang yang meng-share video ini di dalam pelayanan One Way Ministry ini, kami yakin dan percaya Kau tuntun terus dalam Roh Kudus-Mu, dan kami yakin percaya bahwa Engkau bekerja dengan kuasa kasih-Mu. Dan kami yakin dan percaya semua terjadi atas kehendak-Mu, dan kami sudah mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan hidup, kudus dan berkenan di hadapan-Mu sebagai ibadah yang sejati dalam tuntunan Roh Kudus, karena Engkau sendiri yang memberikan anugerah itu kepada kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau bekerja terus, dan biarlah kuasa firman-Mu ini Engkau sampaikan untuk kami dengar dan kami lakukan sebagai pelaku-pelaku firman yang menurut dalam tuntunan Roh Kudus. Haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita belajar tentang seorang sahabat ya. Itu dasarnya di Amsal 17 ayat 17 ya. Seorang sahabat itu selalu memberikan waktunya setiap waktu. Seorang sahabat itu memberikan kasih, memberikan kasih setiap waktu kepada sahabat-sahabatnya. Dan seorang sahabat itu selalu seperti saudara, memberi bantuan pada saat sahabatnya dalam kesukaran. Nah, ayat Amsal 17 pasal 17 ini saudara, pasal 17 ayat 17 ini itu sudah dirangkum di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius 22 ayat 39, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ya toh? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan itu merupakan bukti bahwa kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Nah, di perjanjian lama pun Allah mengatakan demikian. Jadi kalau kita itu dianggap seorang sahabat di perjanjian lama, itu selalu setia memberikan waktu buat sahabatnya. Kemudian yang kedua adalah seorang sahabat itu menganggap sahabatnya itu sebagai saudara pada saat dia mengalami kesukaran. Nah, di sini jelas sekali saudara. Kalau di perjanjian baru kan Tuhan mengatakan kasihlah sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kadang kita merasa bahwa itu nggak mungkin lah, sangat sukar untuk kita lakukan, mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Itu buktinya Yesus itu mati di kayu salib. Itu melakukan untuk ciptaannya loh. Dia menciptakan manusia, ya toh, diciptakan, dibentuklah manusia serupa segambar dengan dia, tetapi dia rela mati untuk ciptaannya, untuk menebus dosa-dosa orang berdosa. Luar biasa. Lah, kita itu dicipta oleh Tuhan memiliki karakter seperti Allah yang rela berkorban untuk sesamanya manusia. Makanya kalau kita lihat saudara kita yang masih belum mengenal Tuhan atau belum berjalan di dalam terang Tuhan, masih berdosa, masih sering melanggar firman Tuhan, masih duniawi ya, masih kedagingan hawa nafsu, ya kita berdoa saja tuh. Makanya kalau Tuhan ajarkan itu, ayo doa pagi-pagi benar itu, doa syafaat itu adalah mendoakan masalah-masalah orang lain. Ya, kalau masalah-masalah kita kan, kalau kita sudah di dalam Tuhan kan, ya Tuhan pasti tolong kita gitu loh. Kalau kita ini ciptaan Allah kan berarti kita itu podo yang anaknya. Kalau ciptaan sudah dibeli kan mesti dirawat toh saudara. Kalau kita sayang membeli segala sesuatu, banyak beli sepeda, beli mobil, beli ikan, beli apa kan mesti dirawat, disayang-sayang gitu ya saudara. Kalau kita ini diciptakan Allah, ya punya anak pun masa nggak disayang ya. Saya punya 2 anak gitu ya, masa nggak disayang, nggak dirawat, nggak dipelihara, nggak diurus gitu ya, nggak mungkin ya saudara. Makanya kalau kita ini diciptakan Allah pasti diurus sama Tuhan, dan segala kebutuhan kita itu Allah pasti lebih mengerti daripada kita. Justru kita ini harus mendoakan orang-orang yang masih belum di dalam Tuhan ataupun yang sudah di dalam Tuhan,
sudah beribadah ke gereja, sudah melakukan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari ini, tetapi mereka tetap melakukan perbuatan-perbuatan daging mereka seperti di Galatia 5 ayat 19, saudara. Nah, makanya di sini Tuhan katakan, hendaklah kamu itu di Amsal itu seperti sahabat. Jikalau engkau hidup di dalam dengan sesama manusia itu sebagai sahabat. Sahabat itu selalu setia memberikan waktunya buat sahabatnya. Yang pertama, yang kedua adalah seorang sahabat itu menganggap sahabatnya itu sebagai saudara pada waktu kesukaran. Jadi intinya seperti Tuhan Yesus. Kalau kita ini dianggap sahabat sama Tuhan Yesus sebagai anak, sebagai ahli waris kerajaan surga, yaitu dipelihara setiap waktu. Tuhan itu selalu menyediakan waktu. Kapanpun kalau Tuhan kita datang, dia selalu menyediakan waktu untuk kita, gitu loh. Makanya ayo berdoa pagi, doa syafaat, memuji menyembah Tuhan, baca firman-Nya supaya kita ngerti aturan-aturan Tuhan, apa yang harus kita lakukan setiap harinya. Begitu, saudara. Ya, intinya sebetulnya firman Tuhan itu sederhana semua, tinggal kita mau ndak. Kalau di dalam Tuhan itu memang nothing impossible, tidak ada yang mustahil, ya. Semuanya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri, kita katakan nggak mungkin, tetapi itu mungkin bagi Tuhan, ya. Kita akan diberi kasih Allah itu mengalir dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengasihi sesama manusia, ya. Saya mengalami kehidupan yang baru-baru, ya. Di dalam saya buka wedangan itu, saudara, ternyata banyak konsumen yang memiliki karakter hati yang berbeda-beda. Dalam di tongkrongan itu kan banyak orang ngobrol, ya. Jadi ketahuan semua karakternya tiap-tiap orang. Oh, kalau ini orangnya sombong, oh ini orangnya suka pamer, oh ini orangnya rendah hati, nggak suka pamer, oh ini orangnya nggak gampang tersinggungan, oh ini gampang tersinggungan. Jadi saya semakin mengerti banyak, ya. Ternyata Tuhan katakan gini, Bang, lebih baik, ya, kamu itu kalau lihat orang berbicara seperti itu, jangan disangkal, jangan diapakan, iya saja. Pokoknya intinya itu menyenangkan mereka, tetapi ada senjata yang luar biasa. Pada saat pagi atau subuh kita doa syafaat kepada Allah, biar Tuhan yang jamah mereka. Nah, itu kata Tuhan. Jadi diam itu emas, ya, diam itu emas. Bukan berarti diam itu bodoh, diam itu tidak memiliki kekuatan, tetapi diam itu emas, ya. Contohnya angin itu diam itu ya wis membuat orang jadi apa, ya, kalau dia tenang sepoi-sepoi anginnya gitu kan membuat orang nyaman, ya. Tapi kalau angin itu bergerak kencang gitu, sampai terjadi badai gitu kan membuat orang susah. Lah, ternyata lidah ini bisa menghancurkan dunia juga melalui perkataan kita, gitu loh. Makanya Tuhan bilang, sudah sabar aja, hadapi semua pelangganmu, itulah ujianmu selama kamu melayani aku, ya. Kamu masih mau jadi keset, mau menjadi pelayan enggak? Ya, itulah pelayan. Jual wedangan itu kan melayani, saudara. Apapun permintaan pelanggan, ya namanya pembeli raja, ya kita harus layani. Dan tidak perlu membicarakan masalah orang terhadap orang yang lain. Jadi itu yang Tuhan katakan, itu namanya seorang sahabat, ya. Seorang sahabat itu harus hidup di dalam kasih. Kasih itu apa? Panjang sabar, sukacita, menutupi kesalahan orang lain, tidak pemarah, tidak sombong, tidak memegahkan diri dan sebagainya. Nanti dilihat sendiri, ya, ayat kasih itu di mana. Ini penekanannya kita dikatakan Tuhan bahwa kamu itu mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri, itu seperti seorang sahabat yang selalu menyediakan waktunya bagi sahabatnya. Dan kalau sahabatnya itu mengalami kesukaran atau masalah, kita harus menjadi saudara bagi dia. Ya, memang kita ini diciptakan ya saudara, ya saudara. Wong kita ini ciptaan Allah, ya. Dari satu Allah menciptakan semua manusia. Jadi intinya kita itu semua sebetulnya saudara. Makanya ayat firman Tuhan ini sudah benar-benar dan benar menurut saya, karena kita ini diciptakan sebagai saudara. Dan kita, Tuhan katakan itulah sahabat, ya. Sahabat selalu menyediakan waktunya
setia menyediakan waktunya, kasihnya, menyediakan kasihnya setiap waktu, ya. Jadi kalau ada masalah-masalah saudara kita yang masih kedagingan, dari wedangan itu aja kita sudah menerima banyak karakter, ya. Dari 100 orang yang datang gitu, kita tahu, oh ini karakternya gini. Ya udah, kita doain aja kepada Tuhan. Jadi setiap kita ketemu bermasyarakat di dalam kehidupan kita, tugas kita hanya berdiam diri, mendengari perkataan mereka, mendengarkan cerita mereka. Yang tidak berkenan sama Tuhan ya kita doakan. Kalau sudah berkenan di hadapan Tuhan perbuatan mereka, ya kita minta Tuhan semakin teguhkan, dia semakin berkenan di hadapan Tuhan. Intinya seperti itu saja, saudara. Makanya ayo jadi seorang sahabat yang selalu menyediakan waktu. Menyediakan waktu itu tugasnya gampang, saudara. Kita adalah pendoa syafaat. Kita itu selalu memohon pada kekuatan Tuhan, bukan kekuatan daging kita. Makanya kalau di dunia ini ya ada orang yang dikatakan orang nggak pernah ngomong, itu kan tidak menunjukkan kualitasnya dia, emasnya nggak kelihatan, tetapi dia bekerjanya luar biasa gitu, bisa berhasil dan bisa sukses gitu ya. Tetapi kalau orang yang sudah sukses terus bisa mengadakan seminar-seminar gitu kan, orang percaya gitu loh. Lah padahal sumber orang-orang yang berhikmat itu sebetulnya adalah dari Tuhan, ya. Orang takut akan Tuhan itu adalah sumber hikmat. Nah, itulah hikmat Allah. Jadi kalau orang bergantung sama Tuhan itu sebetulnya hikmatnya dari Tuhan. Bahkan Tuhan katakan bahwa sekarang kita bisa beriman kepada Tuhan, kepada Allah ini saja sebetulnya itu anugerah pemberian Tuhan, bukan hasil usahamu. Itu Tuhan sudah katakan seperti itu. Jadi kita itu gak ada yang untuk bermegah, untuk sombong, gak ada. Semua itu karena Allah. Jadi kayak saya wedangan ini, buka wedangan semua ini, itu semua karena anugerah Tuhan, bukan karena kehebatan saya. Tetapi saya bisa sukacita menjalani ini meskipun menghadapi banyak karakter, meskipun banyak dapat masukan dan sebagainya, sudah saya terima aja. Meskipun kadang karakter saya itu pengen berontak, pengen ngomong gitu ya. Tetapi kata Tuhan gak usah, udah kamu berdiam diri aja, selalu berdoa kepadaku, nanti aku sendiri yang urus ciptaanku itu yang lain ya. Jadi kalau mereka sudah di dalam Tuhan ya puji Tuhan, mereka akan semakin dikuatkan. Tetapi yang masih berbuat dosa, orang yang merasa bahwa dirinya hebat dan merasa pintar, itu nanti Tuhan yang ingin membentuk karakternya menjadi rendah hati. Ya wis pokoknya di wedangan itu komplit, saudara. Podoai kayak di jemaat Tuhan mungkin ya, di satu gereja itu memiliki jemaat mungkin ya seperti itu, karakternya macam-macam gitu ya. Padahal kalau kita benar-benar di dalam Allah itu kan, Allah itu kasih, saudara. Allah itu kasih. Jadi kalau kita berjalan di dalam Allah itu sebetulnya kita berjalan di dalam kebenaran Allah dengan dasar kasih. Kasih itu adalah memiliki kecintaan, ketulusan. Seperti kemarin firman Tuhan mengatakan belajar dari hati yang murni, yang tulus ikhlas, yang memiliki cinta kasih yang setia. Di setia itu tidak ada putusnya, saudara. Selalu konsisten. Nah gitu loh, saudara. Makanya ayo kita bangun kerajaan Allah ini bersama Allah, bahwa kita bisa. Dan saya yakin bahwa Roh Kudus tidak akan membiarkan kita untuk tidak berjalan di dalam kebenaran Allah. Makanya itu ayo kita bangkit dan menjadi sahabat-sahabat Tuhan, mengasihi sesama seperti diri kita, dan menjadi pelaku firman yang sungguh-sungguh. Ya, jadilah sahabat yang setia setiap waktu bagi Tuhan ya. Kita adalah sahabat-sahabat Tuhan. Jadi kita ayolah doa pagi, yang males doa pagi, ayo doa pagi. Kenapa doa pagi? Karena doa pagi itu saatnya sunyi, enak banget kita datang kepada Allah dan kita bisa menikmati hadirat-hadirat Tuhan. Ya, dan kita akan bisa menemukan hikmat-hikmat Allah yang luar biasa. Saya kalau dipikir ya saudara, setiap hari menyampaikan firman Tuhan ini, yuk secara manusia saya nggak mungkin bisa sebetulnya. Tetapi karena hikmat Allah itu selalu ada, karena saya dibentuk dan dipilih oleh Allah dan dikasihi Allah, sehingga hikmat itu selalu ada dalam saya. Sehingga saya satu ayat ini saya sampaikan kepada saudara, karena ayat-ayat yang saya sampaikan ini adalah ayat-ayat yang sudah menjadi rema bagi saya. Ya, saya sudah ajarkan banyak hal, bukan saya, maksudnya Roh Kudus sudah mengajarkan banyak hal kepada saya dan sudah saya sampaikan di channel One Way Ministry ini. Jadi masalah-masalah kehidupan kita itu sebetulnya sudah ada jawabannya di dalam Allah. Dan nanti kan kita karunianya berbeda, saudara. Nanti saudara akan saling melengkapi. Saudara-saudara seiman yang lain itu pasti memiliki karakter yang lain. Kalau ada kekurangan
di pemberitaan firman saya ini nanti pasti ada saudara-saudara seiman yang lain yang akan melengkapinya. Karena kita itu memiliki karunia yang berbeda, tetapi saling bersatu, saling mendoakan, saling memaafkan, dan saling memuliakan kepala. Jadi setelah kita memuliakan kepala, kita harus menggunakan pandangan Kristus, pendengaran Kristus, perkataan Kristus, dan pemikiran Kristus. Jadi semuanya itu biarlah Allah yang memimpin kehidupan kita melalui pertolongan Roh Kudus saat ini. Begitu ya saudara, jadilah sahabat-sahabat Allah yang setia setiap waktu memberikan kasihnya kita setiap waktu kepada Allah, dan hendaklah kita menjadi saudara, dan Tuhan akan selalu menjadi saudara di dalam kehidupan kita pada saat kita mengalami kesukaran, dan Dia akan selalu setia memberikan waktunya dengan kasihnya yang sudah rela memberikan nyawanya bagi kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak membiarkan kita jatuh tergeletak. Jadi apapun masalahmu saat ini, sakit penyakit pasti sudah disembuhkan Allah, ekonomimu pasti dipulihkan Allah, dan akar kepahitanmu sudah dilepaskan dari Allah, dan hidupmu dalam tuntunan Roh Kudus berjalan dalam Galatia 5 ayat 22-24 itu mengalir saat ini atas hidupmu ya. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini. Luar biasa Engkau bekerja, hendaklah kita menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi sahabat-sahabat bagi sesama kami, dan kita adalah saudara yang saling mempedulikan satu dengan yang lainnya, bukan memberikan perkataan saja, tetapi memberi pertolongan, solusi, yaitu bukan hanya perkataan. Selain kita mendoakan, kalau memang ada, kita harus bisa membantu sesama kita seperti diri kita sendiri. Dan kami yakin dan percaya semua itu berkat juga daripadamu. Karena kalau Engkau tidak memberikan kesehatan pikiran yang normal dalam diri kita, kita tidak bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi kesempatan nafas hidup yang sudah Engkau berikan bagi kami itu merupakan senjata Allah yang luar biasa, yang anugerah pemberian Allah yang sudah diberikan kepada kita. Hendaklah kita mengucap syukur dan berterima kasih sama Allah, karena Allah yang luar biasa masih memberi kesempatan kita untuk menjadi hidup benar di hadapannya dan di hadapan sesama manusia untuk menjadi teladan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, makasih Roh Kudus. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Kalau kerajaanmu datang, maka kehendakmu jadi bagi kami, dan cukupkanlah makanan kami sepanjang hari ini dengan berkat-berkat yang daripadamu. Apapun yang kami kerjakan, jikalau kami berjalan di dalam firman-Mu, tidak menyimpang ke kanan ke kiri, pasti berhasil dan beruntung. Kami yakin wedangan ini pun terbuka, tidak mengalami kerugian, dan kami pun bisa ikut makan. Dan kami yakin dan percaya Engkau selalu memberi yang terbaik bagi kami, dan kami serahkan semua hidup dan kehidupan kami dalam tangan kuat kuasa-Mu. Dan kami yakin, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sampai ketemu lagi pada season-season berikutnya One Way Ministry bersama Tuhan Yesus kita bisa. Haleluya. Amin.